Satu nama kembali jadi sorotan publik. Helmi Hasan dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai saksi dalam kasus dugaan kebocoran PAD Mega Mall dan PTM. Tapi ini bukan panggilan biasa. Ini panggilan yang langsung memicu spekulasi. Apakah ini sinyal menuju tersangka baru? Sebagian masyarakat, bahkan media, menangkap arah itu. Tapi respon cepat muncul dari kuasa hukum. Beliau menyelamatkan PAD, bukan pelaku kebocoran. Pernyataan yang justru membuka pintu tanya. Jika memang menyelamatkan, kenapa saat menjabat 2 periode sebagai wali kota, kasus ini tidak diusut sejak awal? Kalau beliau yang membuka kotak Pandora, kenapa kotaknya seperti menunggu ibu hamil? Lama, pelan, dan baru terbuka ketika beliau kembali lagi ke Bengkulu, dan sekarang sedang menjabat sebagai kepala daerah nomor 1 di Bengkulu. Apakah ini penyelamatan atau keterlambatan kesadaran? Padahal ini bukan kasus baru. Nama mantan wali kota Ahmad Kanedi sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 lainnya. Beberapa di antaranya adalah pejabat tinggi. Artinya, kasus ini memang menyentuh kepala, bukan hanya daun-daun. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah sampai ke akarnya? Publik mencatat, ini bukan hanya tentang PAD, Mega Mall, dan PTM. Ada perkara-perkara lama yang seolah berjalan di tempat. Dan sayangnya, ketika gelar saksi terbungkus narasi penyelamat, publik justru diminta untuk diam. Bahkan media pun ada yang terkesan ikut memadamkan nyala kontrol rakyat. Padahal dalam sistem demokrasi yang sehat, kontrol sipil bukan gangguan. Di negara-negara maju, media dan publik adalah benteng terakhir transparansi. Kita tidak butuh klarifikasi kilat yang mengaburkan, apalagi klarifikasi yang terasa seperti propaganda. Logika sederhananya, kalau kasus ini miliaran nilainya dan menyangkut 2 era pemerintahan wali kota, lalu kenapa penyelidikannya harus lamban? Kenapa publik harus percaya pada narasi tunggal dari pengacara atau loyalis? Karena publik juga punya hak. Hak untuk bertanya, hak untuk curiga, hak untuk mengawal. Jangan salah, masyarakat hari ini tahu, tidak semua yang diperiksa adalah penjahat, tapi juga tidak semua yang dibela adalah pahlawan. Dan dalam negara hukum, semua warga negara, termasuk pejabat tinggi, wajib terbuka atas pertanggungjawaban, tanpa perlu membungkusnya dengan narasi kepahlawanan. Karena pertanyaannya bukan hanya siapa yang akan duduk di kursi panas, tapi siapa yang selama ini memadamkan api saat PAD kita bocor di mana-mana. Saya Rio Kajut dan ini Suara Lavesia, media Nurani Bengkulu, yang siap bangkit, yang tidak akan diam. Mari belajar memanusiakan manusia. Ingat, diskusikan apapun itu, tapi tetap pakai adab.